Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PSI yang berjudul Perencanaan dan Administrasi Basis Data yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi. Perencanaan basis data. Sebentar. Data dan informasi menurut Turban, Aronoff and Link 2005. Data dan informasi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ada data merupakan sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan, dan disimpan namun belum memiliki makna. Data dapat berupa nilai numerik, gambar, dan suara. Ada yang kedua, informasi, yaitu data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Next. Coba kalau bisa terus. Siklus informasi. Data dan informasi akan saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus yang disebut dengan information cycle atau siklus informasi. Data ditangkap oleh indera kemudian menjadi inputan dalam sebuah model untuk diubah menjadi informasi bagi penerimanya yang nantinya akan membantu pengambilan keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan. Pentingnya data informasi. Data dan informasi sebagai sebuah aset penting perusahaan atau organisasi. Informasi yang benar dapat menjadikan suatu perusahaan atau organisasi memperoleh margin untuk melakukan aksi. Data dan informasi sebagai salah satu parameter kemajuan perusahaan organisasi atau maturity level. Sistem basis data. Sistem basis data dan sistem file. Pada sebuah institusi, data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Setiap bagian atau divisi dari institusi memiliki data sendiri-sendiri, tapi setiap bagian pun membutuhkan sebagian data dari bagian yang lain. Hal ini yang biasa dikenal sebagai shared data, atau setiap divisi memiliki aplikasi sendiri-sendiri dalam melakukan manipulasi dan pengambilan data tersebut. Setiap aplikasi memiliki file-file dalam sistem operasi yang digunakan untuk menyimpan data-data. Seiringnya dengan berkembangnya institusi, bertambahnya bagian divisi, bertambah pula data dan aplikasi yang digunakan. Bertambahnya aplikasi, maka bertambah pula file-file yang dibuat. Menyimpan data dalam bentuk file yang berbeda-beda memiliki kekurangan-kekurangannya. Ada data redundansi dan inkonsistensi, kesulitan dalam pengaksesan data, isolasi data, masalah integritas, serta masalah keamanan. Definisi basis data. Dalam sistem basis data atau DBMS, basis data adalah penyimpanan kumpulan informasi secara sistematik dalam sebuah komputer sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengambil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Ada komponen sistem basis data pada sebuah sistem basis data, yaitu ada perangkat keras, sistem operasi basis data, DBMS atau database management system, serta pemakai. Lanjut, ada abstraksi data. Ada 3 level abstraksi data, ada level fisik, logik, dan view. Model basis data ada hierarchical, network, dan relational, serta perancang database. Tujuan perancang database untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari penggunaan dan aplikasi, menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna, serta mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database. Ada juga siklus kehidupan sistem informasi, di mana terdapat siklus kehidupan sistem database. Ada siklus kehidupan sistem informasi atau macro life cycle. Ada siklus kehidupan aplikasi database atau micro life cycle. Berarti ada 2, ada macro life cycle dan micro life cycle. Proses perencanaan data ada 6 tahap, yaitu ada pengumpulan data dan analisis, perancangan database secara konseptual, pemilihan sistem manajemen database, perancangan database secara logika, perancangan database secara fisik, serta implementasi sistem database. Keterangan.
Secara khusus, proses perencanaan berisikan dua aktivitas paralel. Aktivitas yang pertama melibatkan perencanaan dari isi data dan struktur database, sedangkan aktivitas kedua mengenai perencanaan pemrosesan database dan aplikasi-aplikasi perangkat lunak. Penentuan perencanaan aplikasi-aplikasi database yang mengarah ke konstruksi skema database telah ditentukan selama aktivitas pertama. Keenam tahap yang telah disebutkan sebelumnya dapat diproses secara tidak berurutan. Dalam beberapa hal, dapat dilakukan modifikasi perencanaan kembali ke tahap yang pertama atau feedback loop setelah melakukan tahap selanjutnya. Lanjutannya ada tahap 1, pengumpulan data dan analisis. Tahap 2, perencanaan database secara konseptual. Tahap 3, pemilihan sistem manajemen database. Tahap 4, perencanaan database secara logika atau transformasi model data. Tahap 5, perencanaan database secara fisik. Dan tahap 6 adalah implementasi. Kesimpulannya, basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Untuk mengelola dan mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan dibutuhkan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system atau DBMS. Penggabungan database management system dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga seyogyanya kita tahu, yaitu enterprise serta entitas, atribut, nilai, data, kunci, elemen data, serta rekod data. Menurut ANSI atau Sparks, arsitektur basis data terbagi atas 3 level. Ada internal physical level, external view level, conceptual logical level. Tujuan utama dari arsitektur 3 level tersebut adalah untuk menyediakan data independen yang terbagi dua. Ada logical data independen atau kebebasan data secara logika, dan physical data independen, kebebasan data secara fisik. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Bahasa query formal dan komersial adalah bahasa pada model relasional, yang mana model data relasional merupakan salah satu dari model data berbasis record. Agar terciptanya basis data, maka butuh proses pembuatan. Langkah-langkah yang dapat diambil dan perencanaan basis data sebagai berikut: mendefinisikan kebutuhan data, rancangan konseptual, rancangan implementasi, rancangan fisik, langkah perbaikan, serta kebutuhan pemakai di dalam suatu teknik untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi disebut normalisasi. Tujuan normalisasi untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah pemodifikasi data. Sedangkan tahapan normalisasi: bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, bentuk normal boykot, dan bentuk normal keempat, serta bentuk normal kelima. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.